Syekh Siti Jenar sangat terkenal di kalangan umat Islam, namun, hingga kini masih menjadi misteri. Siapa sosok sebenarnya Syekh Siti Jenar masih mengundang banyak pertanyaan. Masih menjadi kontroversi apakah sosok Syekh Siti Jenar ini benar-benar nyata, atau hanyalah cerita karangan yang kisahnya diceritakan turun-temurun sampai saat ini. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar yang namanya bermakna Tanah Merah itu memiliki nama Sasli Raden Abdul Jalil. Namun, ternyata ia memiliki banyak nama sebutan, setidaknya ada 16 nama yang disandangnya. Nama-nama tersebut antara lain San Ali, Syekh Abdul Jalil, Syekh Lemah Abang, Hasan Ali. Bahkan dia juga dikenal dengan nama Sunan Jepara, Siti Brit, Syekh Lemah Abang dan Syekh Siti Jenar. Nama terakhir, yakni Syekh Siti Jenar merupakan nama filosofis yang menggambarkan ajaran tentang Sangkan Paran. Dalam Sangkan Paran, manusia, secara biologis, hanya diciptakan dari tanah merah dan selebihnya adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, siapa Syekh Siti Jenar sebenarnya? Dikutip dari kitab Negara Kertabumi, disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar lahir di Semenanjung Malaka. Ia adalah putra Syekh Datuk Saleh, adik sepupu Syekh Datuk Kahfi, seorang penyebar agama Islam terkenal di Jawa. Dalam buku disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar memiliki hubungan darah dengan Sunan Ampel dan wali lainnya. Saat beranjak dewasa, Syekh Siti Jenar pergi ke Persia dan tinggal beberapa lama di Baghdad. Setelah itu, ia pergi ke Gujarat dan kembali lagi ke Malaka. Ia menikahi seorang wanita dan memiliki beberapa orang anak, antara lain Ki Datuk Bardut dan Ki Datuk Fardun. Dalam kisah lain diungkap, bahwa Syekh Siti Jenar diduga adalah anak dari Sunan Ampel. Banyak kalangan yang mendukung pendapat ini, salah satunya yaitu Kiai Haji Muhammad Solihin penulis buku Trilogi Syekh Siti Jenar. Ia menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang adalah anak dari Sunan Ampel. Ini berdasarkan kitab Maktab Daimi. Kitab tersebut berisi dan menjelaskan silsilah Habib dan Said dan mengungkap fakta bahwa Syekh Siti Jenar masih sedarah dengan seorang wali, ungkapnya. Pendapat lainnya mengenai asal-usul Syekh Siti Jenar juga bermunculan. Ada yang menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari Cirebon, Jawa Barat dengan nama asli Ali Hasan atau Syekh Abdul Jalil. Syekh Siti Jenar hidup pada abad ke-16 Masehi, tahun 1348 sampai tahun 1439 Hijriah, tahun 1426 sampai tahun 1517 Masehi. Ia dilahirkan di lingkungan Pakuwuan Caruban, Cirebon sekarang. Sang ayah merupakan seorang raja pendeta bernama Resi Bungsu. Dikisahkan, suatu hari, Resi Bungsu marah kepada si anak dan mengutuknya menjadi cacing. Dari situlah awal pengembaraan dimulai. Ia juga menguping wejangan dari Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga tentang ilmu luhur. Dalam literatur lainnya disebutkan nama asli Syekh Siti Jenar adalah Sayyid Hasan Ali Al-Husaini yang dilahirkan di Persia, Iran pada 1404 Masehi. Ia adalah seorang Sayyid atau Habib keturunan Rasulullah. Terlepas dari misteri asal-usul Syekh Siti Jenar, ia merupakan salah satu anggota Wali Songo yang mengajarkan ilmu tasawuf wujudiyah atau tasawuf yang mengandung paham wahdat al-wujud di tanah Jawa. Ini ajarannya tentang keakuan, al-aniyah, ingsun. Syekh Siti Jenar pernah menjadi anggota Wali Songo atas rekomendasi Sunan Ampel. Asal-usul Syekh Siti Jenar hingga kini masih menjadi kontroversi. Meski demikian, beliau merupakan sosok fenomenal dalam sejarah kesilaman di Indonesia hingga banyak diperdebatkan hingga kini. Syekh Siti Jenar memiliki kesaktian yang sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Syekh Siti Jenar dipercaya mempunyai karomah yang luar biasa.
Tingkat ilmu kanuragan Syekh Siti Jenar sudah sangat tinggi dan ilmu-ilmu yang dipelajarinya sangat mematikan. Hanya Sunan Kalijaga yang mampu menandingi kesaktian Syekh Siti Jenar di masa itu. Dalam suatu kisah menceritakan pertarungan melawan Sunan Kalijaga, berakhir dengan kekalahan yang menewaskan Syekh Siti Jenar. Berikut ini dikisahkan, ilmu Syekh Siti Jenar dan amalannya yang terkenal penuh kekuatan ajian sakti tingkat tinggi, di antaranya yaitu Saipi Angin. Ilmu kanuragan ini mampu membuat tubuh orang yang mengamalkannya menjadi ringan seperti angin. Dengan ajian ini, seseorang mampu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Konon dengan ajian sepi angin ini, Syekh Siti Jenar dapat pergi salat ke masjid-masjid yang dia kehendaki, bahkan hingga ke Masjidil Haram di Mekah. Menurut para pakar dunia batin, ilmu ini memang nyata dan ada kemungkinan dipraktikkan sampai hari ini. Namun menurut mereka cara untuk bisa menguasai Saipi Angin memang terlalu susah. Ada banyak syarat yang harus dilakukan. Selain ada syarat berlakunya, untuk bisa menguasai ilmu ini seseorang harus memiliki tingkat kebatinan yang tinggi. Menurut cerita para pengguna ajian sepi angin ini adalah para pendekar dan juga para wali songo. Para sunan ini memakai ilmu tersebut untuk tujuan berkumpul. Konon sampai saat ini para aulia masih menggunakan bila menghadiri undangan pertemuan para wali. Berikutnya yaitu ilmu sirep. Ilmu sirep tergolong sangat ampuh dan sering digunakan saat menghadapi banyak musuh. Dengan ilmu ini kita mampu membuat banyak orang menjadi tidur nyenyak dan tak bisa bangun dalam beberapa waktu. Kesaktian Syekh Siti Jenar lainnya yaitu ilmu Rajek Wesi. Ilmu kebal ini bernama Rajek Wesi. Para pengikut Syekh Siti Jenar akan tidak mempan akan bacokan pedang maupun pukulan benda keras lainnya. Tubuh akan setebal besi sehingga tidak bisa dilukai oleh apapun yang menyentuhnya dan berkat ilmu ini tubuh seseorang akan kembali dan kebal ibarat besi yang tidak mampu dipecahkan oleh apapun. Selanjutnya, ilmu Grojok Sewu. Dari sekian ilmu yang diwariskan Syekh Siti Jenar, ajian Grojok Sewu merupakan yang paling dikenal para jawara. Siapapun yang menimba ilmu ini, maka akan mampu merubah wujudnya seperti yang diinginkannya. Kesaktian Syekh Siti Jenar berikutnya, Rogo Sukmo. Rogo Sukmo dalam bahasa Jawa berarti mengambil jiwa. Ajian ini mampu mengeluarkan ruh dari raga dan kembali lagi pada saat yang diinginkan. Merogo Sukma digunakan saat ingin mengalahkan lawan dengan tanpa terlihat secara kasat mata. Biasanya mereka yang hendak melakukan ajian ini haruslah berhati bersih dan jauh dari keinginan duniawi. Barulah dilanjutkan dengan teknik olah pernapasan dengan posisi duduk bersila maupun tidur sembari menyatukan hati dan pikiran. Kesaktian Syekh Siti Jenar yang juga cukup terkenal yaitu ajian Bolo Sewu. Walau seorang diri, namun dengan ajian Bolo Sewu seseorang bisa menjadi terlihat banyak. Dengan Bolo Sewu sendiri seseorang akan ditemani 1000 jin yang mampu menjaganya dari segala mara bahaya yang menghadang. Bolo Sewu berarti 1000 pengikut. Ilmu ini biasa digunakan oleh para pengikut Syekh Siti Jenar untuk menghadapi lawan-lawannya. Demikian sekelumit kisah tentang Syekh Siti Jenar yang melegenda. Wallahu a'lam bishawab.